Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kami dari kelompok 7 berkesempatan untuk menyampaikan materi kami, yaitu tentang rasio likuiditas dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk anggota dari kelompok 7 sendiri, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Jainul Arifin, sekaligus pemateri yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian rasio likuiditas serta tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Untuk anggota sekaligus pemateri kedua, yaitu ada Risa Ayuningrum yang akan menjelaskan tentang macam-macam rasio likuiditas. Dan untuk anggota serta pemateri ketiga ada Hamidatur Rahma yang akan menjelaskan tentang aplikasi analisis rasio likuiditas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian serta tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Untuk yang pertama, yaitu tentang pengertian rasio likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lainnya adalah kemampuan seorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Menurut Westland menjelaskan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan jangka pendek atau dalam membayar hutang yang terdekat. Artinya adalah apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas bertujuan untuk menaksir kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran keuangannya. Semakin tinggi angka rasio likuiditas akan semakin baik bagi investor. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan diminati para investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan naik karena tingginya permintaan. Kenaikan harga saham ini mengindikasikan meningkatnya kinerja perusahaan dan berdampak pada para investor. Hal ini menyebabkan akan memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi dari investasinya. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Untuk rasio likuiditas ini ada dua pihak yang berkepentingan. Untuk pihak yang pertama yaitu pihak intern, di mana pihak intern ini dari pihak manajemen perusahaan itu sendiri, yang mana informasi likuiditas ini digunakan untuk membuat perencanaan dan menetapkan keputusan-keputusan yang baik berkaitan dengan kegiatan perusahaan di masa mendatang. Untuk pihak eksternnya sendiri itu seperti bankir, kreditur, investor, dan lembaga keuangan lainnya, serta juga dapat digunakan untuk para pemasok. Jadi informasi likuiditas ini sebagai dasar untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan. Menurut Kashmir, tujuan dan manfaat likuiditas ini yang pertama yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur di bawah 1 tahun dibandingkan dengan aktiva lancar. Untuk manfaat atau tujuan yang kedua yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan dan piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya rendah. Untuk yang nomor 3 yaitu untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang keempat, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang.
Untuk yang kelima yaitu sebagai alat perencanaan ke depan, terutama berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Untuk selanjutnya yaitu untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk berapa periode. Untuk yang ketujuh yaitu untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang terakhir yaitu untuk menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Itulah 8 tujuan dan manfaat rasio likuiditas menurut Kazmir. Selanjutnya adalah mengenai macam-macam rasio likuiditas. Macam-macam rasio likuiditas ada 5. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar, kemudian quick ratio atau rasio cepat, cash ratio atau rasio kas, cash turnover ratio atau rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital. Pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Nah, rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dalam menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya. Semakin besar perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Current ratio yang rendah itu biasanya dianggap atau menunjukkan adanya masalah dalam likuidasi. Sebaliknya, jika current rasionya terlalu tinggi itu juga kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana yang menganggur. Selanjutnya adalah rumus dalam menghitung current ratio. Dapat dihitung dengan rumus perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Contoh pada gambar di samping itu ada komponen laporan keuangan, yaitu tertera total aktiva lancar dan total utang lancar. Pada tahun 2019 total aktiva lancar 1.640, kemudian tahun 2020 1.340. Total utang lancar pada tahun 2019 750, tahun 2020 750. Untuk menghitung current ratio pada tahun 2019 adalah total aktiva lancar tahun 2019 1.640 dibagi total utang lancar tahun 2019 yaitu 750, yang ditemukan hasil 2,18 kali atau bisa kita bulatkan menjadi 2,2 kali. Nah, 2,2 kali di sini apa artinya? Artinya adalah jumlah aktiva lancar itu sebanyak 2,2 kali jumlah kewajiban lancar, atau dapat dikatakan sebagai Rp1 utang lancar itu akan dijamin oleh Rp2,2 aktiva lancar. Nah, dalam hari ini perbandingannya adalah 2,2 dibanding 1. Yang selanjutnya, untuk menghitung current ratio pada tahun 2020 adalah total aktiva lancar tahun 2020 yaitu 1.340 dibagi total utang lancarnya pada tahun 2020 750, yang ditemukan hasil 1,78 kali atau bisa kita bulatkan 1,8 kali. Yang artinya di sini bahwa jumlah aktiva lancar sebanyak 1,8 kali utang lancar, atau dapat dikatakan Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 1,8 rupiah aktiva lancar. Dapat diperbandingkan yaitu 1,8 dibanding 1. Jika rata-rata untuk current ratio ini adalah 2 kali, nah keadaan perusahaan pada tahun 2019 ini berada dalam kondisi yang baik, karena rasionya ini di atas rata-rata industri, di atas 2 kali. Nah, namun pada tahun 2020 ini kondisinya kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Selanjutnya adalah quick ratio atau rasio cepat.
Nah, rasio ini merupakan rasio yang sangat lancar, yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar sesudah dikurangi dengan persediaan dibanding dengan utang lancar. Nah, rasio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat bisa digunakan untuk melunasi utang lancar. Ini persediaan memang merupakan aktiva lancar, tetapi dianggap sebagai aktiva lancar yang paling tidak lancar. Mengapa? Karena piutang di sini adalah aktiva lancar yang likuiditasnya sangat rendah, sering mengalami fluktuasi harga dan menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Nah, contoh dari persediaan itu sendiri ada alat-alat kantor, bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses. Dalam quick ratio atau rasio cepat, semakin besar rasio ini maka semakin baik kondisi perusahaan. Selanjutnya adalah menghitung quick ratio yang dapat menggunakan rumus current asset atau aktiva lancar dikurangi oleh persediaan atau inventory dibagi current liability atau kewajiban lancar. Dapat dilihat pada contoh tabel berikut ini, yaitu tertera komponen laporan keuangan, total aktiva lancar, total utang lancar, dan persediaan. Dalam menghitung tahun 2019, yaitu total aktiva lancar pada tahun 2019 1.640 dikurangi persediaannya 250 dibagi total hutang lancarnya 750, yaitu hasilnya 1,85 kali atau bisa kita bulatkan 1,8 kali. Artinya bahwa jumlah aktiva lancar yang likuid sebanyak 1,8 kali utang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,8 aktiva lancar yang likuid dengan perbandingan 1,8 dibanding 1. Selanjutnya, untuk mencari quick ratio pada tahun 2020, total aktiva lancar tahun 2020 dikurangi persediaan tahun 2020 dibagi utang lancar tahun 2020 yang akan menemukan hasil 1,37 kali atau dibulatkan 1,4 kali. Mempunyai arti bahwa jumlah aktiva lancar yang likuid sebanyak 1,4 kali utang lancar, atau dapat dikatakan Rp1 hutang lancar dapat dijamin dengan 1,4 rupiah aktiva lancar yang likuid dengan perbandingan 1,4 dibanding 1. Jika rata-rata industri untuk quick ratio ini adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2019 itu berada dalam kondisi yang baik, karena hasil dari quick ratio 2019 adalah 1,8 kali yang tentunya berada di atas rata-rata industri, yaitu 1,5 kali. Sedangkan pada tahun 2020 di sini kondisi quick rasionya kurang baik jika dibandingkan tahun 2019, karena rasionya ini masih di bawah rata-rata industri, yaitu 1,4 kali. Selanjutnya adalah cash ratio atau rasio kas. Nah, di sini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek dengan kas dan surat berharga yang dapat segera diuangkan. Nah, diketahui bahwa aktiva perusahaan yang paling liquid itu adalah kas dan surat berharga. Nah, di sini aset perusahaan atau aktiva perusahaan yang paling liquid itu adalah kas dan surat berharga. Nah, cash ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas dan surat berharga. Rumus atau formula dari cash ratio di sini adalah kas ditambah bank dibagi current liability atau kewajiban lancarnya. Nah, pada tabel di samping ini merupakan contoh laporan keuangan yang tertera ada total aktiva, total utang lancar,
kas dan giro bank. Nah, untuk mencari kas rasio pada tahun 2019 itu adalah kas pada tahun 2019 ditambah bank pada tahun 2019 dibagi current liability pada tahun 2019. 250 ditambah 350 dibagi 750 ditemukan hasil 0,80 kali, atau dapat dikatakan menjadi persen, yaitu 80 kali. Nah, artinya di sini apa? Bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya atau utang lancarnya dengan menggunakan kas dan giro bank adalah setiap Rp1 utang lancar itu dapat dijamin dengan 0,8 rupiah kas dan giro. Selanjutnya di tahun 2020 cara menghitung kas rasionya itu adalah kas 2020 ditambah bank 2020 dibagi current liability 2020. 260 ditambah 300 dibagi 750 dan ditemukan hasil 0,74 kali, atau di dalam persen 74%. Nah, di sini mempunyai arti bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang lancarnya atau kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas dan giro itu adalah setiap Rp1 utang lancar akan dijamin oleh 74% atau 0,74 rupiah kas dan giro. Nah, jika rata-rata dalam industrinya untuk kas rasio ini adalah 50%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2019 dan 2020 ini dapat dikatakan lebih baik dari perusahaan lain. Nah, tetapi kondisi kas rasio atau rasio kas yang terlalu tinggi ini juga kurang baik karena itu termasuk dana perusahaan yang menganggur atau belum digunakan secara optimal. Yang selanjutnya adalah cash turnover ratio atau rasio perputaran kas. Nah, rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Nah, artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Nah, modal bersih di sini itu berasal dari hasil pengurangan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar atau utang lancar. Selanjutnya, rumus dari rasio perputaran kas atau cash turnover ratio ini adalah penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Dapat dilihat pada tabel, merupakan contoh komponen laporan keuangan yang ada total aktiva lancar, total utang lancar, dan penjualan bersihnya. Untuk menghitung rasio perputaran kas pada tahun 2019, ini merupakan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih pada tahun 2019. Dapat dilihat pada laporan keuangan, penjualan bersih pada tahun 2019 itu adalah 5.950. Dibagi modal kerja bersihnya yang didapat dari aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. 1.900 aktiva lancarnya ini 1.640 dikurangi 750 yang akan ditemukan hasilnya 6,68 kali, atau dapat bisa dibulatkan 6,7%. Nah, artinya di sini apa? Bahwa Rp1 modal kerja ini mengandung 6,7 rupiah dari penjualan bersih. Selanjutnya, untuk menghitung rasio perputaran kas pada tahun 2020, itu penjualan bersih pada tahun 2020 dibagi modal kerja bersih pada tahun 2020. Dapat dilihat bahwa penjualan bersihnya itu 5.550 dibagi aktiva lancar 1.340 dikurangi 750 yang ditemukan hasil 9,4 kali, atau jika dipersenkan 9,4%. Nah, artinya di sini bahwa
Dalam Rp1 modal kerja ini mengandung Rp9,4 dari penjualan bersih. Pada rata-rata industri rasio perputaran kas itu adalah 8%, maka di tahun 2019 ini dapat dikatakan kurang baik karena masih jauh dari rata-rata industri, yaitu tahun 2019 itu 6,7% dengan rata-rata industri 8%, jadi kan masih di bawahnya. Nah, terus tahun 2020 itu sudah dapat dikatakan kondisi yang baik karena sudah berada di atas rata-rata industri. Terakhir adalah inventory to net working capital. Nah, rasio yang terakhir ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Nah, modal kerjanya di sini juga sama, berasal dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Rumus inventory to net working capital di sini adalah inventory dibagi current asset dikurangi current liability, atau persediaan dibagi aktiva lancar dikurangi kewajiban lancarnya. Dapat dilihat pada contoh tabel laporan keuangan di samping bahwa terdapat total aktiva lancar, total utang lancar, dan persediaan pada tahun 2019 dan 2020. Untuk menghitung inventory to net working capital tahun 2019, itu adalah persediaan tahun 2019 250 dibagi aktiva lancar tahun 2019 1640 dikurangi utang lancarnya 750, yang akan menemukan hasil 0,28 atau yang dapat dipersenkan 28%. Nah, artinya bahwa setiap Rp1 modal kerja bersih itu mengandung 0,28 rupiah dari persediaan. Sedangkan pada tahun 2020 untuk menghitung inventory to net working capital 2020 itu persediaan 2020 310 dibagi aktiva lancar 1340 dikurangi kewajiban lancarnya 750, yang akan menemukan hasil 0,525 atau dapat bisa dipesankan 53%, yang artinya bahwa Rp1 modal kerja perusahaan atau modal kerja bersihnya itu mengandung 0,525 rupiah dari perusahaan. Jika rata-rata industri dalam inventory to net working capital ini adalah 30%, nah maka keadaan perusahaan pada tahun 2019 ini jauh berada di bawah rata-rata industri, yang dapat dikatakan bahwa kondisi ini kurang baik. Nah, namun tidak terlalu buruk karena masih mendekati rata-rata industri. Sedangkan pada tahun 2020 ini inventory to net working capitalnya di atas rata-rata industri, yang dapat dikatakan kondisi ini sudah baik. Perkenalkan, nama saya Hamidatur Rohma dengan NIM 1907211000055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi analisis rasio likuiditas. Nah, dapat kita lihat dari tabel di samping bahwa di situ tertera bahwa terdapat jenis rasio likuiditas tahun 2019 dan 2020, dan juga terdapat standar industrinya. Nah, di sini kita akan menganalisis satu persatu dari jenis-jenis rasio likuiditas tersebut. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio. Dapat terlihat dalam tabel tersebut bahwa terjadi penurunan sebesar 2,2 kali. Hal ini dapat dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Namun sebaliknya, pada tahun 2020 menjadi kurang memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Jika standar rata-rata industri untuk rasio lancar adalah 2 kali, maka rasio lancar perusahaan tahun 2019 dikatakan baik. Namun untuk tahun 2020 dikatakan kurang karena tidak memenuhi standar rata-rata industri. Dan standar rata-rata industri ini diperoleh dari sudah adanya ketentuan tertentu dari setiap industri.
Selanjutnya yaitu rasio cepat atau yang disebut dengan quick ratio. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa quick ratio pada 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Jika semula rasio cepatnya sebesar 1,8 kali di 2019 menjadi sebesar 1,4 kali di 2020. Jika standar rata-rata industri rasio cepat adalah 1,5 kali, maka kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan untuk tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 dapat dikatakan kurang memuaskan karena terjadi penurunan pada tahun selanjutnya yaitu rasio kas atau yang disebut dengan kas rasio. Dari tahun 2019 sebesar 80% juga mengalami penurunan sebesar 74% pada tahun 2020. Jika standar rata-rata industri kas rasio sebesar 50%, perusahaan berada dalam kondisi memuaskan karena masih berada di atas rata-rata industri, yaitu di atas 50%. Selanjutnya yaitu cash turnover ratio. Dalam rasio perputaran kas dari tahun 2019 sebesar 6,7%, mengalami kenaikan sebesar 9,4% pada tahun 2020. Hal ini terlihat bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Jika standar rata-rata industri rasio perputaran sebesar 8%, kondisi pada tahun 2019 ini tidak memuaskan. Sementara pada tahun 2020 memuaskan karena di atas rata-rata industri. Selanjutnya yaitu yang terakhir, inventory to net working capital. Dari tahun 2019 sebesar 28%, mengalami kenaikan sebesar 53% pada tahun 2020. Jika standar industri sebesar 30%, rasio perusahaan ini untuk tahun 2019 dinilai kurang baik, walaupun selisihnya tidak terlalu jauh dari rata-rata industri. Sedangkan rasio pada tahun 2020 dapat dikatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Semoga teman-teman mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan, dan mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan ketika sesi diskusi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.